Insiden longsor tambang galian C Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat diduga karena ada kesalahan metode penambangan. Terkait hal tersebut, polisi meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk dari pengelola tambang sendiri. Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan, ditemui pada Sabtu 31 Mei mengatakan, kasus ini langsung naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk menindaklanjuti pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP terhadap 3 perusahaan tambang yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat. Tidak menutup kemungkinan polisi akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Kapolda menegaskan jika terbukti ada kelalaian dalam penerapan standar operasional keselamatan kerja, maka proses hukum akan ditegakkan. Adapun Polda Jabar mengapresiasi langkah cepat pemerintah Provinsi Jabar yang telah mengevaluasi aspek perizinan dan menjatuhkan sanksi administratif pada 3 pengelola tambang. Terkait dengan metode penambangan sempat disinggung oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jabar, Bambang Tirto Yuliono. Bambang mengatakan harusnya galian tersebut ditambang dengan cara terasering, bukan digali dari bawah. Sebelumnya, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni mengungkapkan tambang tersebut memiliki izin aktif hingga November 2025. Sumarni menyebut terkait kasus ini pemilik tambang telah diminta ke kantor polisi untuk diminta keterangan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman dalam keterangan pada Jumat malam mengatakan pihaknya telah menutup sementara 4 yayasan yang terlibat penambangan. Penutupan dilakukan atas perintah dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Mengevaluasi masalah perizinan. Beliau sudah memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan IUP dari 3 pemegang IUP yang beroperasi di daerah Cipanas ini. Berkaitan dengan itu, tentunya saya sebagai penegak hukum akan melakukan penegakan hukum. Dari kemarin sudah beberapa saksi, itu kita ambil keterangannya semuanya. Kita ingin mengetahui penyebab daripada peristiwa ini. Apakah ini ada unsur kelalaian dan sebagainya. Karena yang dapat kita dapat informasi bahwa cara atau mekanisme penambangannya ini yang diduga salah, mengesampingkan keselamatan pekerja. Ini yang kita dalami, mekanisme kerja. Tentunya melibatkan beberapa ahli nantinya dari Dinas Pertambangan dan semua yang mempunyai keahlian dalam cara bertambang. Seharusnya menurut para ahli itu menggunakan teknik terasering, jadi melingkar dan sebagainya sehingga tidak mudah runtuh. Itu yang harus dilakukan dan didapati informasi itu tidak dilakukan. Sementara seperti itu ya. Jadi ada dugaan tidak melakukan proses penambangan penggalian yang sesuai dengan prosedur keamanan yang sudah ditetapkan. Beberapa saksi sudah diperiksa, itu kita naikkan ke proses dari lidik ke sidik untuk menetapkan tersangkanya. Ada beberapa undang-undang yang kita terapkan. Yang pertama adalah Undang-Undang Pertambangan, kemudian Undang-Undang Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup, serta ada pasal KUHP 359 yang karena kelalaiannya menyebabkan 14 orang meninggal. Untuk sementara itu, rekan-rekan mohon doanya, mohon bantuannya semua supaya korban yang belum ditemukan ini bisa segera kita temukan. Dan hingga Sabtu 31 Mei sore, total sudah ada 17 korban tewas yang ditemukan dari reruntuhan tambang Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. 3 korban tersebut ditemukan di titik yang sama dengan penemuan sebelumnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama Sakira Sanadi, keduanya warga Kelurahan Cikesal, Kecamatan Gempol, dan Sunadi, warga Kelurahan Girinata, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Tim SAR gabungan kemudian membawa ketiga korban ke Rumah Sakit Arja Winangun Cirebon.
Diperkirakan masih ada 8 korban yang masih tertimbun material longsoran tambang galian C tersebut. Mereka adalah Muniah, Sudiono, Tono, Wahyu, Nalo, Pitak, dan Puji. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon Letkol Infantri M. Yusron dalam keterangan pada wartawan mengatakan pihaknya menghentikan sementara proses pencarian korban. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya pencahayaan di malam hari. Sebelumnya, proses pencarian sempat dihentikan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat karena gerimis yang dikhawatirkan dapat memicu longsor susulan. Setengah jam berselang proses pencarian kembali dilanjutkan. Yusron menekankan keselamatan petugas di lapangan tetap jadi prioritas utama. Untuk mendukung proses pencarian, sejumlah anjing pelacak atau K9 dikerahkan ke lokasi. Adapun total ada 400 personel gabungan yang dikerahkan untuk membantu proses pencarian. Insiden longsor tambang galian C di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat pagi turut dialami oleh seorang pekerja bernama Taryana. Taryana bahkan sempat tertimbun material bersama mobil yang dikemudikannya selama 30 menit sebelum diselamatkan oleh petugas. Warga Saur Legok, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat itu mengungkapkan saat kejadian naas tersebut, dirinya tengah memuat batu di area tambang. Ditemui pada Sabtu 31 Mei, Taryana menceritakan sesaat sebelum kejadian, dirinya yang tengah memuat 3 buket batu menoleh ke atas. Taryana kala itu melihat batu besar mulai bergerak dari lereng gunung hingga membuatnya lari ke dalam mobil. Hanya sepersekian detik longsoran tersebut menimbun mobil dan Taryana di dalamnya. Dalam kondisi gelap dan sempit, Taryana diliputi kepanikan yang cukup tinggi. Beruntung, dirinya bisa menghubungi rekannya menggunakan ponsel untuk meminta tolong. Proses penyelamatan Taryana pun berlangsung dramatis. Dongkrak mobil yang digunakan oleh tim penyelamat rupanya tak mampu mengangkat reruntuhan yang menimpa kabin. Akhirnya, tim menggunakan pipa besi untuk membengkokkan setir mobil agar bisa mengeluarkan Taryana. Beruntung, Taryana tak mengalami luka serius, hanya saja tangannya sedikit nyeri. Ia pun bersyukur bisa selamat dari insiden maut tersebut. Ketimbun longsor ya, Bapak ada di mana? Ada di dalam mobil, Pak. Ada di dalam Masuk, mobil. ya lari ke dalam mobil. Terus tertimbun mobil. Tertimbunnya selama 30 menit saya nelpon teman supaya saya masih hidup. Tolong bantuin, saya kegepit. Oh, di dalam longsoran itu? Iya, di dalam mobil, Pak. Terus gimana, Pak? Ceritain terus. Terus langsung teman saya nyariin. Pakai dongkrak nggak bisa, pakai pipa, pakai manual pipa bisa. Setir saya dibengkokin baru bisa keluar saya tuh, Pak. Sempat kejepit batu ini. Iya, kejepit, Pak. Alami luka apa aja, Pak? Apa yang luka, Pak? Ya ini tadi yang alhamdulillah, Pak. Itu ya. Saat itu Bapak sedang bekerja lagi ngapain di dalam? Lagi muat. Lagi muat. Tunggu muatan. Kan baru 3 bucket. Pikir kalau udah penuh kan jalan. Itu baru 3 bucket saya kelihatan ada longsor. Oh, sempet lihat. Iya, saya lari masuk ke dalam. Saya ingetnya mobil kredit mau nyelamatin, tahu-taunya nggak nyampe. Tertimbun duluan. Iya, tadinya mobil masih di dalam. Mobil apa, Pak? Mobil apa? Itu kanter, dump truck. Kalau saya lari nggak mikir mobil, ya Berarti pas mungkin nelahi. longsor itu Bapak langsung lari ke mobil buat maksudnya tuh mau keluar. Mau nyelamatin sama mobil. timbunan batu itu menimbun mobil Bapak ya? Iya. Bapak ada di dalamnya? Dalam mobil. Sendirian, Pak? Saat itu? Sendirian, Pak. Terus yang dilakukan Bapak apa aja di dalam saat itu? Menelpon aja atau? Iya, nelpon temen. Saya ingatnya nelpon temen masih di sini, belum muat. Terus teman saya langsung bantuin, pas kan udah longsornya udah redup tuh, Pak. Baru teman saya datang. Terus diakalin berduaan tuh pakai dongkrak, nggak bisa. Pakai setang yang panjang baru setirnya Saat dipekokin. itu Bapak melihat sekitar semuanya itu ada Berapa orang gitu, Pak? Kalau kelihatan saya masuk parkir tuh, Pak, 20 sih ada. 20 ada. Iya. Yang kelihatannya, Pak. Kelihatan. Itu pekerja semua atau ada? Ya, banyak kan tukang batu, Pak. Yang tukang batu belah. Ya terus supir ada yang bawa keluarga, 2 mobil tuh. Yang kemarin kan udah ketemu istrinya meninggal itu. Katanya ada tukang es juga, Pak, di situ, Pak. Ya tukang es warung bakso. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.